Sebentar lagi kan ada World Water Forum ya di Bali Conference itu 19 sampai 20 ya kira-kira kalau nggak salah. Dan di sini kan dunia akan membicarakan tentang air kan gitu ya, tentang ketersediaan air. Dia memang harus tersedia karena ada kebutuhannya ini semakin meningkat, sedangkan ketersediaannya ini semakin menurun. Oleh karena banyak hal kan gitu, aspek satu terjadi katakanlah perambasan secara besar-besaran di seluruh dunia. Yang nomor dua, oleh karenanya ada global warming, pemanasan global itu kan antara lain juga disebabkan karena kondisi hutan kita semakin tidak terpelihara, gas buangan karbon dioksida baik dari kendaraan, pabrik, dari rumah tangga itu semakin tinggi, sehingga terjadi katakan yang namanya glass layer itu yang menyebabkan tidak bisa menembus atmosfer, dan itu dia terkungkung, dan matahari itu bisa menyinarkan sinarnya ke bumi, tetapi sinar dari bumi tidak bisa memantulkan dan menembus atmosfer bumi, sehingga dia memanasi dunia ini. Itu yang menyebabkan antara lain juga terjadinya global warming itu, pemanasan global itu. Nah sekarang antara lain kan apa-apa saja akibat daripada itu. Nah, tentu dalam hal ini mungkin desert atau Sahara yang mungkin kita harapkan bisa kita tanamin sulit oleh karena terjadi global warming dan ketersediaan air semakin terbakar. Hutan-hutan banyak yang meranggas, bahkan akhirnya terbakar seperti di Australia itu kan sekarang mereka sangat khawatir tentang kebakaran hutan itu. Terjadi juga di Amerika, bahkan di Kanada pun, negara yang lebih daripada 80% itu terdiri dari hutan dan banyak danaunya pun terjadi kebakaran, karena memang keseimbangan alam itu sudah semakin terdistorsi. Nah, dalam hal ini kita berbicara secara mikro dengan Bali dan keterkaitan Bali dengan air dengan masa depan, sustainability, keberlanjutan daripada kehidupan manusia dan budayanya itu sangat bergantung dari air. Selain dari udara, kan itu udara yang nomor satu. Yang pertama, kalau manusia itu 1 menit aja nggak dapat udara, nggak bisa bernafas, bisa mati. Air mungkin 1 hari aja itu maksimum berapa ya? Tidak ada air manusia sudah mati. Kalau makan mungkin sekian hari ya. Jadi air itu nomor 2 sesudah udara. Dan keterkaitan antara udara dengan air itu luar biasa gitu. Karena H2O dengan CO2 itu sangat berkaitan. H2O itu air, O2 itu udara, CO2 itu karbon dioksida. Jadi oleh karena itu memang kita harus benar-benar mendalami secara serius. Luasan Bali 5.650 km persegi tidak akan pernah bisa semakin besar. Luasannya bahkan cenderung akan semakin kecil karena abrasi dan sebagainya. Yang nomor 2, pertambahan penduduk. Jadi penduduk Bali ini senantiasa pasti bertambah terus, sehingga dibutuhkan ruang. Nah, ruang ini kan sering mengorbankan potensi-potensi di mana air itu ada. Artinya apa? Lahan-lahan yang tadinya tertutup, lahan-lahan terbuka hijau itu habis dipakai untuk perumahan, perkantoran, pariwisata dan sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan sehingga harus dilakukan semacam moratorium, jeda, kita menghitung secara seksama kebutuhan air di Bali dengan penduduk yang tinggal secara menetap di Bali sekian juta, ditambah dengan orang-orang yang berwisata ke Bali berapa, 11 juta atau berapa, antara wisatawan Nusantara dengan wisatawan mancanegara. Itu kebutuhan airnya berapa, sehingga kita bisa benar-benar secara seksama akan katakanlah berpikir curah hujan dalam setahun berapa gitu. Terus ketersediaan air oleh karena adanya danau, sungai dan sebagainya itu berapa. Apakah Bali itu sudah mengalami defisit air?
kalau defisit air itu akan terjadi 5 tahun lagi, dan sekarang sudah harus dipikirkan dan dilakukan eksekusinya. Apa yang harus dilakukan? Apakah penghijauan antara lahan? Terus tanaman-tanaman apa yang paling cocok untuk menahan air? Saya mendengar kan selain daripada tanaman seperti pohon beringin, seperti bunga, itu yang antara lain yang cukup bagus juga dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik, itu adalah bambu. Nah, bambu ditanam di sepanjang sungai gitu, di das itu daerah aliran sungai. Maka dengan demikian pada waktu musim hujan, bambu-bambu ini akan menyerap air, itu yang namanya mendischarge, dan akhirnya pada waktu musim kering itu dia akan melepas, itu release. Ini ada teori release and discharge, sehingga sepanjang tahun sungai itu berair gitu. Tidak seperti sekarang itu hampir 90% sungai di Bali itu kering di musim panas, blabur atau banjir di musim hujan. Nah itu kasihan, karena sistem pengaturannya ini yaitu yang dibuatkan mungkin embung-embung ya untuk keperluan irigasi dan untuk juga menghindari adanya banjir bandang itu. Sesudah itu penghutanan kembali, penghijauan kembali hutan-hutan yang selama ini mungkin katakanlah banyak yang masih terlantar. Bayangkan itu di kaki Gunung Agung itu berapa ratus atau bahkan mungkin 1000 hektar Gunung Agung itu yang sesudah bencana alam Gunung Agung tahun 62-63 sampai sekarang belum pernah dilakukan reboisasi. Padahal Gunung Agung itu kan salah satu potensi penyangga atau pensuplai air terbesar di Bali. Tetapi tidak ada yang pernah memikirkan untuk menghijaukan kembali. Nah sekarang seandainya ada gerakan secara terpadu oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menghijaukan kembali Gunung Agung, selain dia itu akan indah dilihat secara estetika, juga dia akan bisa menambah deposit air yang dibutuhkan oleh Bali. Jangan lupa loh, sungai-sungai kayak Kali Bunda, Kali Jango, Kali Kerpuk, Kali apa itu sumber airnya itu dari Gunung Agung. Masih ada juga Gunung Batur dan sebagainya kan. Nah ini kalau kita berbicara air, kita berbicara tentang penghijauan, kita berbicara tentang pemeliharaan hutan, kita berbicara tentang izin mendirikan bangunan, kita berpikir tentang koefisiensi bangunan. Jika seandainya umpamanya ada orang yang ingin membangun, itu berapa koefisiensi yang boleh dibangun, itu berapa persen yang harus dibiarkan dia hijau, lahan terbuka hijau itu berapa persen. Sekarang kalau tidak salah itu antara 30% dibiarkan hijau. Oke, kalau itu namanya kita sepakati, mau kita tingkatkan menjadi 40% dia tetap hijau. Dan juga pengalaman saya sendiri di rumah ini, setiap satu are atau 100 meter persegi lahan itu membutuhkan sumur resapan paling tidak 1-2 meter kubik, sehingga dia bisa menyerap air, limpahan air pada waktu musim hujan. Dia itu akan dideposit dan itu kita akan ambil kembali lewat sumur umpamanya. Jika air ini hanya dibuang begitu saja ke sungai dan akhirnya ke laut, itu di sini akan terjadi kekurangan air. Sekarang makanya saya lihat kedalaman sumur-sumur sudah mulai semakin dalam. Dulu dengan kita menggali di Denpasar ini sekitar 2-5 meter sudah keluar air yang baik. Sekarang orang bisa menggali sumur itu sampai 10, 15, bahkan 30, 40 meter baru dia keluar air. Itu karena apa? Karena deposit air semakin berkurang. Dan secara kualitatif juga dia semakin menurun, berkurang juga. Nah, oleh karena itulah saya kira di dalam World Water Forum ini perlu juga mungkin minta uluran tangan dari lewat United Nations Water Preservation gitu umpamanya, untuk ikut memikirkan Bali sebagai satu destinasi pariwisata, sebagai sebuah pulau yang eksotik yang menjadi pusat budaya yang luar biasa. Ain Malik itu eksepsional, pantas dong dunia juga ikut memikirkan, dan kita sendiri juga harus bisa mampu mengelola dan mengimplementasikannya jika seandainya kita mendapatkan bantuan dari negara-negara yang maju yang
terhadap masa depan Bali dari sektor pariwisata, oleh karena ketersediaan airnya ini mengkhawatirkan. Kira itu.